Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melia Mutiara dari Universitas Terbuka. Kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi cerita dengan tema sejarah dari Pancasila bagi generasi muda, yaitu peristiwa bersejarah dalam sidang BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Lahirnya Pancasila ini melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi pondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, munculnya banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk tiga tokoh utama yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati hari lahirnya Pancasila. Ada tiga tokoh yang merumuskan Pancasila. Yang pertama, Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang dikenal sebagai Rumusan Yamin. Usulan Mohyamin yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Bapak Supomo. Supomo adalah sebagai salah satu anggota BPUPKI juga memberikan pandangannya tentang dasar negara. Dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945, ia lebih menekankan konsep negara integralistik, di mana negara dan rakyat satu kesatuan yang tak terpisahkan. Namun, rumusan Pancasila Supomo itu kurang jelas dibandingkan dengan Soekarno dan Yamin. Tetapi ide-idenya berkisaran pada prinsip persatuan, kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, dan ketuhanan. Yang ketiga ada Bapak Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah: pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyarankan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi trisila tiga sila atau ekasila satu sila, yaitu gotong royong, yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Setelah perdebatan dan penyesuaian, akhirnya Pancasila disahkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan rumusannya sebagai berikut. Kesatu, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan inilah yang menjadi dasar negara Indonesia hingga sekarang. Pancasila bukan hanya bagian dari aspek hukum saja, tetapi juga persatuan bagi bangsa kita. Lewat Pancasila, kita diajak untuk saling menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Inilah yang membuat Pancasila menjadi pondasi utama untuk membangun bangsa yang kuat. Dari sejarah inilah kita belajar bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk bersatu, melainkan kekuatan bangsa. Generasi muda harus terus mengamalkan nilai Pancasila, hidup rukun, menghargai perbedaan, dan bersatu membangun Indonesia. Demikian dari saya tentang lahirnya Pancasila dalam sidang BPUPKI. Semoga kita semua, terutama generasi muda, bisa mengambil hikmah dari semangat persatuan dan musyawarah para pendiri bangsa. Mari terus jaga dan amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, agar Indonesia selalu kuat, damai, dan maju. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.